Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, it's Atiahan, and in this video aku mau ngomongin tentang gimana caranya mengambil hal-hal ketika kita tuh diremehin menjadi hal-hal yang nggak bikin kita down tapi malah bikin kita tuh semangat untuk sukses. So, tanpa berlama-lama lagi, let's just get into it. So, kita semua pasti pernah mengalami di mana titik kita tuh diremehin, direndahin sama orang lain, terutama ketika orang-orang yang kita temui itu, yang rendahin kita itu dia nggak tahu kalau kita tuh lagi memperjuangkan sesuatu dan kita lagi menginginkan sesuatu yang besar untuk hidup kita sendiri gitu. Dan mereka dengan gampangnya, dengan sengaja ataupun enggak, mereka tuh ngeremehin dan ngerendahin kita. Sakit banget, jujur. Aku baru aja ngalamin itu lagi waktu aku balik ke Indo dan ketemulah beberapa orang dan ada satu orang ini yang again dia ngerendahin orang-orang yang aku sayang dan aku ngerasa kayak gila banget sih, maksudnya sakit banget gitu loh. I mean, they didn't even consider other people's feeling gitu, jadi kayak tolong dong jangan ngerendahin gitu sengaja ataupun gitu nggak lucu, itu sakit banget gitu, apalagi karena kita related ya, orang-orang terdekat banget yang ya misalnya keluarga yang ngelakuin itu, ada juga itu jujur sakit banget daripada orang lain yang kita nggak kenal terus ngerendahin kita gitu, which is uncommon karena orang-orang yang biasanya nggak kenal kita tuh lebih malah mendukung nggak sih biasanya gitu, itu sih. Dan rasa sakit itu wajar banget karena ya gimana nggak sakit, kita rasanya tuh literally disakitin sama nih orang gitu, sama kata-katanya mereka gitu. Jadi it's fine untuk dealing with that emotion first, biarin aja ngalir karena jujur I know seberapa sakitnya. But again, um, aku bisa apa ya, satu hal yang aku pelajari dari hal ini adalah mengubah um, hal yang kita terima itu, hal yang gak nyaman itu menjadi bahan bakar kita untuk tumbuh dan berkembang dan menjadi lebih baik gitu. Jadi kata-kata yang ngeremehin kita, ngerendahin kita, itu bisa jadi titik balik untuk diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, ketika kita tuh bisa ngambil makna di balik itu gitu. Dan aku percaya kayak seringkali Allah tuh nguji kita melalui kata-kata orang lain yang bikin kita hancur, perasaan kita sakit banget, itu biar kita tuh bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Jadi kita tuh kayak ditempa dulu, biar derajat kita tuh naik. Emang sakit banget, nggak ada yang bilang itu nggak ada yang bilang itu nggak enak banget. But again, um, saat kamu diremehin tuh bukan berarti kamu kecil gitu, tapi kamu dikasih kesempatan untuk bisa sukses dengan ejekan orang, segala remehnya kata-kata orang yang ditujukan ke kita, kayak gitu-gitu tuh bisa mungkin dipakai untuk bahan bakar untuk kita tuh terus maju mencapai apa yang kita inginkan di hidup kita gitu. Jujur, sepengalaman aku juga nggak gampang untuk kita bisa nahan diri explaining ke orang kalau gue juga lagi berusaha untuk ngelakuin ini kok, gue akan buktiin kalau kita nggak bisa jelasin itu ke orang. Yang ada tuh orang malah makin ngeremehin kita dan kayak alah, lu mah kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Jadi apa ya, perlu kesabaran dari kita juga sih untuk kontrol diri kita gitu, untuk kontrol hati kita, karena apa yang kita lakukan tuh emang belum terlihat di mata mereka, meskipun kita udah ngelakuin hal-hal nyata yang kita tahu, orang-orang yang terdekat kita yang literally terdekat banget tahu apa yang kita usahain, dan Allah tahu itu yang terpenting, sejauh mana, sebesar mana usaha dan pengorbanan dan doa kita. So that's enough, nggak perlu um,
validasi dari orang yang remehin kita ini, mereka biarin aja, mereka lihat nanti di ending, di hasil ketika kalian udah mencapai apa yang kalian mau gitu. Jadi itu sih hal yang bener-bener aku sadari. Jadi ketika kalian direndahin, teruslah mencoba, dan apapun yang kalian impikan, karir, pendidikan, terus mencoba dan yakinkan bahwa Allah tuh tahu kok apa yang kamu lakuin. Meskipun nih orang yang ngeremehin nggak tahu, ya udah aja gitu. They don't need to know. Mereka akan lihat nanti di finish, di garis finish, ketika lo berhasil lewat garis finish, mereka juga akan ikut tepuk tangan kok. Mereka kan kayak, ih, iya sih, I believe in you, bla bla bla, kayak seolah-olah mereka tuh ngedukung dari nol banget waktu lo berusaha. Padahal ya, you know, you know the story. And another thing yang aku terapin di diri aku adalah, kadang apa yang orang lain rendahkan tentang aku tuh sejalan sama yang sebenarnya lagi aku perjuangkan gitu. Jadi it's a unique way of God leading me to achieve my dream. Dan itu kejadian lagi sekarang, which I cannot tell you yet. Tapi yang nyatanya adalah waktu aku berjuang untuk S2 ini di luar negeri, kuliah di luar negeri dan melanjutkan S2. Pokoknya aku bermimpi untuk mendapatkan pendidikan terbaik lah di luar negeri gitu. Karena aku nggak cuman mau belajar di universitas yang oke, tapi juga aku pengen belajar culture baru gitu. Makanya aku kayak, oke, mungkin um, nyoba kali ya gitu kuliah di luar negeri gitu. Pertama waktu aku bilang, pada situ aku masih nggak ngerti konsep mimpi itu, kita nggak perlu bilang-bilang ya. Aku cerita ke satu orang, nah satu orang kayak beberapa orang yang um, aku kira tuh bisa bantu aku gitu dengan jalan mimpiku yang aku ingin kejar ini. Tapi ternyata enggak. Jadi aku bilang ke mereka kayak, aku pengen kuliah di luar negeri, kayak, oh ini banget, kayak di sini aja lah apa segala macam. Pokoknya mereka ngeremehin kayak seolah-olah aku tuh nggak sanggup untuk kuliah di luar negeri. Dan orang tua aku tuh nggak akan sanggup untuk bayarin aku untuk kuliah di luar negeri. I mean, banyak beasiswa kok sebenarnya gitu ya. Kalau otaknya bener-bener pengen ngedukung kita, kan mereka akan automatically ngarahin kita ke situ. Tapi enggak. Terus alasan lainnya, waktu aku pengen ngelanjutin studi S2 itu, salah satu dorongan yang aku masih inget banget, yang direndahin itu bukan aku ya secara directly, tapi orang tua aku. Dan adalah orang-orang yang bilang kayak, ih, um, orang tuamu tuh sekolahnya nggak tinggi, bahkan ya, you know, enggak, ini nggak secara langsung ya, tapi in several occasion orang tua aku tuh kayak nggak diajak ngobrol sesuatu karena mereka nganggapnya lalu pendidikannya nggak setinggi kita gitu. Dari situ aku langsung kayak, hmm. And here I am. Tada! I wish I can talk like this right in front of your faces. But anyway, jadi itu bener-bener pembelajaran yang berharga banget buat aku. Dan sekarang kejadian lagi dengan hal yang baru, jadi aku sedang mengusahakan itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, aku sedang mengusahakan itu. Dan ya, aku sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah merendahkan aku dan menyepelekan aku dan menghina secara langsung atau enggak langsung, secara sengaja atau enggak sengaja menghina aku dan keluarga aku, orang tua aku terutama. Terima kasih banyak karena kalian udah secara enggak langsung mendorong aku untuk sukses, untuk bisa menjadi versi diriku yang terbaik, di mana aku bisa memperbaiki bloodline aku, whatever it is. Jadi kayak mendorong aku untuk sukses terutama. Thank you so so much. Thank you. I cannot thank you enough for that. Thank you. Alhamdulillah banget gitu. Um,
that was my story. Jadi intinya adalah ketika kalian direndahin itu emang bukan pengalaman yang mudah. Waktu direndahin itu sakit banget, tapi ya take it as a sign kalau Allah itu ngasih tanda buat kita tuh, yuk bangun, yuk yuk tumbuh, yuk yuk bergerak lagi yuk gitu. Jadi memaknainya tuh menjadi hal yang positif gitu. Jadi outcome-nya akan bisa lebih baik untuk diri kalian sendiri gitu. Dan dengan kerja keras dan doa, insya Allah kalian akan bisa sukses, bisa mencapai mimpi apapun itu yang kalian impikan, yang benar-benar kalian impikan, yang benar-benar panggilan kalian. And prove to those people, nggak apa-apa, ini juga jadi motivasi. Buktiin ke orang-orang itu kalau, well, kalian kan kemarin bilang ini, look at me now. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa ngambil makna dari video ini dan bisa belajar juga untuk bisa um, apa ya, mengontrol diri kalian untuk mengambil sisi positif dari hal negatif yang kalian terima gitu, which is diremehin. Oke, sekian dulu. I hope you like it. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.